Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami harus lebih taat kepada Allah daripada keinginan kami untuk populer, untuk dihargai, dihormati oleh siapapun. Semoga kehendak Tuhan terjadi atas diri kami. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, ada sesuatu yang menarik dari khotbah Yesus di sinagoga-sinagoga. Dan dia menyembuhkan banyak orang dari segala macam penyakit. Ya. Dia mendatangi tempat mertua Simon Petrus yang sakit disembuhkan. Dan banyak orang datang untuk minta disembuhkan. Dan mereka mencari Yesus. Yesus ternyata berada di atas gunung, di atas tempat yang sunyi untuk berdoa. Dan jawaban Yesus apa? Mencengangkan kita. Aku harus berkarya, mewartakan gambar gembira di tempat lain. Dan Yesus pergi ke desa-desa kemana-mana untuk mewartakan kabar kerajaan Allah. Saudara, ada sesuatu yang menarik, beberapa hal menarik. Bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus, maka Yesus akan memelihara keluarga kita, orang yang dekat dengan kita. Jangan takut. Ketika Anda menjadi imam, menjadi biarawan, menjadi biarawati, mengikuti Yesus dengan sepenuh hati, meninggalkan orang tua, meninggalkan segala-galanya, pasti Tuhan akan memelihara mereka. Juga berkat doa kita. Ya. Jadi ini sesuatu yang membanggakan dan menghibur mereka-mereka yang meninggalkan orang tua dan orang yang dicintai untuk mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa penting bagi kita untuk berusaha berada di tempat lain, untuk dia berada dalam kesunyian, untuk berada dalam keheningan, untuk berada dalam kebersamaan dengan Yesus. Jadi bukan hanya keheningan demi keheningan, tapi keheningan bersama Tuhan, mendengarkan kehendak Tuhan, memiliki kesadaran yang dalam untuk selalu berada dalam hadiratnya. Dan ini menjadi sesuatu panggilan yang tidak mudah di zaman ini, karena orang lebih terpesona kepada kesibukan, kepada aktivitas, pada kebersamaan orang lain, ya, mengikuti apa yang diikuti oleh masyarakat, oleh orang lain untuk senang, gembira, bahagia dan seterusnya. Tetapi bersama Tuhan, menurut saya lebih membahagiakan, meskipun tidak mudah, gitu loh. Jadi, dan itulah yang membuat orang menjadi semacam putus asa kalau mereka dalam keheningan dan tidak mendapatkan apa-apa. Saudara, saya mau membagikan sedikit pengalaman. Jadi saya pun setelah jadi imam biarawan cukup lama, 30-an tahun, juga tidak mudah untuk mencari keheningan dan kesunyian. Dan bahkan dalam keheningan dan kesunyian itu juga banyak kali gagal, lebih banyak gagal daripada berhasil. Nah, bagaimana pikiran kita melayang kemana-mana, ya, kita seolah-olah merasa berat untuk datang bermeditasi, untuk sujud, untuk diam. Nah, bagaimana caranya? Saya membagikan satu tip kecil yang mungkin bisa membantu kita. Pertama-tama, kalau kita melakukan doa keheningan dan kesunyian, meditasi, katakanlah bahasa yang sering dipakai, ya, orang Jawa bilang semadi, itu kita coba jangan langsung doa, jangan langsung diam, jangan langsung hening, tapi siapkan mental kita dulu sebagai manusia, sebagai pribadi. Mental kita apa? Yaitu kita berusaha untuk bernafas, tarik nafas dalam-dalam. Ya, mungkin gampang, mungkin agak susah. Misalnya kita tutuplah hidung kita satu, tahan, lepaskan. Tahan, lepaskan. 3 kali, lalu 3 kali kiri dan 3 kali kanan, lalu terakhir dengan dua-duanya. Penting di sini tahan. Karena dengan tahan itu oksigen masuk ke dalam tubuh, dalam pikiran, dalam badan dan raga. Jadi oksigen itu masuk di kepala kita, ke otak kita. Otak kita membutuhkan oksigen, seluruh tubuh kita membutuhkan oksigen supaya ada pembakaran. Lalu juga masuk ke dalam hati kita, lalu masuk dalam perut kita, dalam karsa kita. Jadi dengan pertama-tama kita tarik nafas itu paling 3 kali 3, 9 kali, ya. Itu pikiran, hati dan perut kita menyatu, gitu. Dan itu membuat kita lebih tenang, lebih santai, lebih rileks, ya.
Coba Anda bayangkan ketika Anda marah-marah begitu, lalu Anda tarik nafas, lalu tenang, damai. Nah, disitulah kuncinya menurut saya. Jadi badan kita harus kita siapkan juga supaya kita bisa tenang. Nah, ketika kita diam, ketika kita hening, pikiran tidak melayang kemana-mana. Ya, kita lebih tenang, kita fokuskan pada Yesus. Pernafasan tetap biasa, lalu kita gabung dengan doa, Tuhan Yesus kasihanilah aku orang berdosa. Atau Bunda Maria mempelai Roh Kudus, hadirlah bersama aku. Bunda Maria mempelai Roh Kudus, hadirlah bersama aku. Dan seterusnya. Atau bacaan Injil yang hari ini misalnya. Yesus berdoa sendiri keheningan. Atau Yesus ajari aku berdoa. Yesus ajari aku berdoa. Dan seterusnya. Jadi inilah melatih. Dan ketika kita kemudian ada kedua aspek. Yaitu meditasi, kontemplasi, dan keheningan. Itu melatih kita untuk apa? Melatih kita untuk peka, untuk sadar, untuk mengamati apa yang ada dalam pikiran, dalam perasaan kita. Apa yang masuk dalam pikiran kita. Apa yang masuk dalam perasaan kita. Apa yang masuk dalam inspirasi. Nah, inspirasi apa, ide apa yang muncul di sana. Nah, itulah inspirasi. Lalu kita catat. Lalu kita amati. Lalu kita perhatikan. Ya. Sadar. Jadi salah satu unsur penting dari meditasi itu adalah higher consciousness. Kesadaran yang lebih tinggi akan apa yang ada secara positif. Tapi juga secara negatif. Kita belajar mendengarkan hati kita. Belajar melihat hati kita. Belajar mengamati apa yang ada dalam diri kita. Lalu kita dengan belajar itu kita bisa memperbaiki apa yang kurang. Bersyukur atas apa yang baik. Lalu kita diam. Dan itu menjadi bertumbuh. Ide bertumbuh, berkembang, masuk. Begitu banyak inspirasi. Roh Kudus datang kepada kita. Nah itulah. Jadi seperti Yesus. Kemudian ketika ditanya, Yesus tinggallah bersama kami untuk menyembuhkan kami. Yesus, aku harus pergi ke tempat lain. Karena Bapa menghendaki aku mewartakan kabar gembira. Kabar kerajaan Allah di tempat lain. Nah itulah saudaraku. Jadi meditasi, kontemplasi bukanlah sesuatu yang menakutkan. Bukanlah sesuatu yang berat seperti itu. Tapi sederhana kita lihat dan cobalah. Sekali lagi ketika Anda melakukan doa, jangan langsung berdoa. Siapkan pikiran Anda, batin Anda, badan Anda, raga Anda. Dan kemampuan pikiran, kemampuan hati, dan kemampuan kehendak itu disinergikan, disatukan, dimaksimalkan. Ya, menjadi sangat powerful, menjadi suatu keyakinan gitu loh. Menjadi suatu kepastian. Dan Yesus mengatakan, imanmu menyelamatkanmu. Karena pikiran kita, hati kita, dan kersa kita dipersatukan. Seperti energi yang kuat sekali. Sehingga kita yakin bahwa Tuhan mencintai aku. Tuhan mengasihi orang yang aku doakan. Aku percaya bahwa kehendak Tuhan terjadi pada kita. Nah itulah saudaraku terkasih. Semoga kita dapat mendapatkan inspirasi dari Tuhan juga. Ya, supaya kita dapat menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan pasti baik. Ya, kehendak Tuhan pasti baik sekali lagi. Tapi kalau kita menjalankan apa yang kita inginkan, maka bisa terjadi pertengkaran, bisa terjadi perselisihan. Karena saya menganggap mungkin itu yang terbaik. Semoga cara Kristus mengkombinasikan, mensinergikan antara kerja, karya, dan hening itu menguatkan kita semua. Tuhan memberkati Anda. Semoga Anda tergerak dengan berkat kasih ini untuk selalu diam dan hening bersama Tuhan. Gunakan waktu 5-10 menit setiap malam. Pasti hidup Anda akan berubah. Tuhan memberkati Anda. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.